Pembelajaran IPAS di kelas 3 SD Negeri 01 Wiradesa tidak hanya terbatas pada teori di buku saja, tapi kami mencoba menghadirkan pembelajaran mendalam yang berdampak bagi siswa kita berbasis PJBL dan STEM dengan media jejak hebat metamorfosis digital yang merupakan aksi nyata pembangunan karakter siswa belajar dari ulat berproses untuk bisa terbang tinggi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, siswa dapat membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Lalu yang kedua, murid bisa membuat model 3 dimensi pada metamorfosis kupu-kupu. Dan yang ketiga, mampu bermain permainan Vanopoli untuk menguatkan pemahaman siklus hidup hewan dan metamorfosis dengan aturan dan kerjasama bersama timnya. Dan yang terakhir, mampu mempresentasikan hasil proyek dan refleksi pembelajaran secara percaya diri. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dan STEM. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita lihat tayangan pembelajaran mendalam di kelas 3. Pagi ini pembelajaran dimulai dengan berkesadaran. Sebelum belajar, anak-anak melakukan presensi online, sebuah kebiasaan kecil yang melatih tanggung jawab dan kemandirian digital. Setelah itu, mereka menempelkan perasaan di papan olah rasa. Inilah suasana awal pembelajaran IPAS di kelas 3 SDN 01 Wiradesa. Hari ini kami akan menelusuri sebuah proses kehidupan yang penuh makna. Metamorfosis, sebuah perjalanan perubahan seperti halnya perjalanan belajar anak-anak yang terus tumbuh dan berkembang. Kalian bisa lihat nggak? Ada yang beda nggak dari Bu Atika hari ini? Apa? Iya. Bu Guru hari ini seperti mau terbang. Bu Guru memakai sayap. Jadi kaitannya dengan pembelajaran hari ini, kita akan terbang mempelajari metamorfosis kupu-kupu. Pembelajaran berkesadaran dimulai dengan kesadaran akan makna belajar itu sendiri. Sebelum pertemuan dimulai, murid telah menonton video metamorfosis kupu-kupu di rumah. Melalui refleksi sederhana di grup kelas, mereka pun menjawab pertanyaan, tahap mana yang paling menarik, mengapa Tuhan menciptakan proses ini berbeda-beda. Dari sinilah kesadaran spiritual dan ilmiah mulai tumbuh. Yang pertama ada, awalnya dia berbentuk telur, lalu dia berubah menjadi ulat, dan selanjutnya dia menjadi, dan pada akhirnya dia menjadi kupu-kupu. Ada beberapa tahap di mana kupu-kupu itu berproses. Menurut kalian nih, tahap mana yang menarik bagi kalian? Kak, Bumbu, ternyata butuh waktu lama ya supaya jadi kupu-kupu. Aku belajar kalau semua makhluk butuh proses. Dari kesadaran itulah mereka mulai memahami bahwa belajar bukan sekedar tahu, tapi juga menyadari nilai kehidupan di balik setiap ciptaannya. Selain itu, pada tahap ini guru juga mencoba memberikan stimulus rasa ingin tahu kepada murid. Ini memicu penyelidikan ilmiah atau inquiry dengan membangun kesadaran akan tujuan. Setelah memahami konsep, saatnya mereka mengalami makna melalui aksi nyata. Oke, kelompok 1 dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 1 boleh maju. Coba lempar dadunya, kamu berada di tahap Dia apa? monopoli metamorfosis, anak-anak belajar tentang proses perubahan dengan cara yang menyenangkan dan kolaboratif. Selain itu, kegiatan ini juga mengasah kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan komunikasi. Mereka belajar sains, matematika, teknologi, dan seni dalam satu kegiatan yang penuh makna. Setiap lemparan dadu membawa pembelajaran baru. Mereka bukan hanya sekedar bermain,
tetapi mereka juga memahami, merasakan, dan menghargai proses Tahap kehidupan. berikutnya adalah menjadikan belajar sebuah kegembiraan. Melalui proyek STEM, murid membuat model metamorfosis kupu-kupu menggunakan bahan daur ulang seperti botol bekas, kapas, hingga kertas warna-warni. Semuanya berubah menjadi karya penuh makna. Ini kepompongku, Bu. Aku buat dari kapas biar lembut seperti aslinya. Mereka berdiskusi dan bekerja sama untuk menyelesaikan proyek. Inilah wujud pembelajaran menggembirakan ketika sains, seni, dan nilai berpadu menjadi satu. Melihat mereka tersenyum, tertawa, dan berproses, saya belajar suatu hal, bahwa ternyata ketika kita mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan. Lebih dari itu, kita harus mampu menanamkan arti dari kehidupan. Teman-teman, kami mau mempresentasikan diorama kami. Yang pertama ada metamorfosis telur. Telur menjadi ulat dalam waktu 3-5 hari. Dan ulat mengalami perubahan kulit dari 4-6 kali. Kepompong menjadi kupu-kupu butuh beberapa hari. Jadi ini teman-teman proses kepompong menjadi kupu-kupu. Aku belajar sabar seperti ular. Aku mau menjadi hebat harus berproses dulu. Dan aku ingin berkembang seperti kupu-kupu. Kami akan menjelaskan proses keluarnya kepompong menjadi kupu-kupu. Pada tahap ini, murid menguji dan menyajikan hasil proyek. Mereka mempresentasikan hasil di depan kelas sambil menjelaskan tahap perubahannya. Pada tahap ini, menampilkan puncak integrasi PJBL dan STEM. Murid memadukan kreativitas, pengetahuan ilmiah, dan keterampilan teknik dalam satu kegiatan yang menggembirakan. Di langkah akhir pada kegiatan pembelajaran, saya melakukan suatu asesmen yang mana tahapan ini adalah evaluasi proyek, yaitu berupa refleksi dan uji pemahaman konsep proyek yang telah dilakukan. Saya buat asesmen ini dengan menggunakan media pembelajaran interaktif dengan berbantuan Articulate Storyline 3. Setelah kegiatan evaluasi, guru melakukan suatu yang namanya pertanyaan reflektif. Contohnya, hal baru apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari metamorfosis? Lalu bagaimana hal yang paling menyenangkan dari kegiatan itu? Dan selain itu, kesulitan apa yang baru kamu hadapi selama proses proyek? Tindak lanjut dari pembelajaran metamorfosis saya integrasikan dengan menggunakan aplikasi Jejak Hebat. Tujuannya untuk meningkatkan pembentukan karakter pada peserta didiknya. Ketika kebiasaan hebat bangun pagi, di sini ada aspek kedisiplinan yang mana contoh reflektif murid saya harus datang tepat waktu agar bisa melihat ulat di taman sekolah. Kebiasaan hebat lain pada menu gemar belajar di sini, aspek yang diamati adalah rasa ingin tahu, yang mana contoh refleksinya saya mencari tahu perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dari telur yang kecil akan tumbuh menjadi ulat yang gigih. Dari kepompong akan tumbuh kupu-kupu yang indah. Begitu juga dengan anak didik kita. Dari setiap proses belajar, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih hebat. Lebih hebat. Inilah jejak hebat metamorfosis, pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dari ruang kelas sederhana, lahir generasi pembelajar yang tak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter, peduli, dan siap terbang tinggi.